Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah manajemen strategik akan memaparkan materi pertemuan 5. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Megawana. Nama saya Anita Nurhalisa. Nama saya Dina. Baik, untuk pertemuan 5, materi yang akan kita bahas adalah penilaian eksternal. Yang pertama ada hakikat audit eksternal. Audit eksternal adalah proses untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan luar perusahaan. Hakikatnya adalah membantu perusahaan memahami faktor eksternal yang mempengaruhi strategi. Tujuan audit eksternal adalah untuk mengembangkan daftar peluang yang terbatas yang dapat menguntungkan perusahaan dan ancaman yang harus dihindari. Kemudian ada hakikat audit eksternal pada Nestle. Dalam kasus Nestle, perusahaan ini secara aktif melakukan analisis eksternal untuk memastikan bahwa mereka mampu beradaptasi dengan dinamika pasar global. Sebagai contoh, Nestle secara rutin merilis annual report dan creating share value atau CSV report yang membahas berbagai isu eksternal yang mempengaruhi bisnis mereka, mulai dari perubahan preferensi konsumen, regulasi kesehatan dan lingkungan, hingga tekanan sosial terkait keberlanjutan. Contoh nyata pada Nestle, peluangnya tren hidup sehat. Nestle reformulasi produk jadi lebih sehat, gula atau garam rendah. Ancamannya regulasi lingkungan dan tekanan sosial. Nestle dituntut kurangi plastik dan emisi karbon. Kemudian ada 5 kategori kekuatan ekonomi eksternal. Yang pertama, kekuatan ekonominya itu sendiri. Faktor ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar mempengaruhi kinerja organisasi. Yang kedua, ada kekuatan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan alam. Tren sosial, nilai budaya, demografi, dan isu lingkungan mempengaruhi preferensi dan perilaku konsumen. Yang ketiga, ada kekuatan politik, pemerintahan, dan hukum. Regulasi, kebijakan publik, dan kondisi politik mempengaruhi operasional dan keputusan organisasi. Yang keempat adalah kekuatan teknologi. Inovasi dan perkembangan digital dapat menciptakan peluang dan mengubah cara kerja organisasi. Dan yang terakhir ada kekuatan kompetitif. Persaingan harga, produk, dan inovasi dari pesaing mempengaruhi posisi dan strategi pasar. Kemudian, 5 kategori kekuatan ekonomi eksternal pada Nestle. Nestle menghadapi 5 kekuatan ekonomi eksternal yang mempengaruhi strategi dan operasional globalnya. Yang pertama, faktor ekonomi seperti inflasi dan nilai tukar berdampak pada biaya produksi dan harga jual. Yang kedua, ada perubahan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan, mendorong Nestle untuk menciptakan produk yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Yang ketiga, regulasi dan kebijakan pemerintah di berbagai negara menuntut Nestle untuk selalu patuh hukum dan beradaptasi. Kemudian yang keempat, perkembangan teknologi mendorong efisiensi dan inovasi produk. Dan yang terakhir, tekanan kompetitif dari perusahaan lain membuat Nestle terus berinovasi untuk mempertahankan posisi pasarnya. Oke, selanjutnya ada pandangan organisasi industrial. Pandangan organisasi industri adalah teori yang menganggapkan bahwa lingkungan eksternal menentukan tindakan perusahaan. Teori ini berfokus pada persaingan antara industri dan pasar, serta bagaimana perusahaan berinteraksi satu sama lain. Berikutnya ada pandangan organisasi industrial pada perusahaan Nestle. Dalam konteks ini, perusahaan Nestle sangat memperhatikan dinamika industri makanan dan minuman global yang kompetitif. Perusahaan Nestle menghadapi persaingan ketat dari perusahaan besar seperti Unilever, Danone, dan PepsiCo. Untuk tetap unggul, perusahaan Nestle terus melakukan riset pasar, inovasi produk, dan akuisisi strategisnya. Salah satu contohnya adalah akuisisi perusahaan kesehatan dan nutrisi untuk memperluas portofolio produk kesehatannya, mengikuti permintaan pasar global yang berubah. Perusahaan Nestle juga menyesuaikan strategi berdasarkan regulasi industri dan tren konsumen di tiap negara, menunjukkan bahwa mereka benar-benar menerapkan pendekatan IO. Di sini ada ekonomi. Faktor ekonomi berdampak langsung pada seberapa menarik berbagai pilihan. Misalnya, ketika suku bunga naik, dana yang diperlukan untuk ekspansi modal menjadi mahal atau tidak tersedia. Saat itu, ketika suku bunga naik, pendapatan diskresioner menurun dan permintaan barang diskresioner menurun juga. Ketika harga saham meningkat,
Keinginan untuk ekuitas sebagai sumber modal untuk pertumbuhan pasar meningkat, dan ketika pasar naik, kekayaan konsumen dan bisnis meningkat juga. Di sini ada juga kekuatan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan. Faktor-faktor ini mencakup kebiasaan gaya hidup, nilai-nilai masyarakat, pertumbuhan penduduk, struktur usia, serta kesadaran terhadap isu lingkungan. Perubahan dalam aspek ini dapat mempengaruhi preferensi konsumen, perilaku pasar, dan cara perusahaan menjalankan usahanya secara berkelanjutan. Oke, di sini ada kekuatan ekonomi pada perusahaan Nestle. Faktor ekonomi seperti suku bunga, inflasi, dan pasar saham sangat mempengaruhi strategi perusahaan Nestle. Kenaikan suku bunga dan inflasi membuat biaya produksi meningkat, sehingga perusahaan Nestle menyesuaikan harga produk. Ketika pasar stabil, perusahaan Nestle lebih mudah mendapatkan pendanaan untuk ekspansi. Saat itu, saat daya beli menurun, perusahaan Nestle fokus pada produk yang lebih terjangkau agar tetap menjangkau konsumennya. Selanjutnya ada kekuatan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan pada perusahaan Nestle. Perusahaan Nestle sangat memperhatikan faktor sosial, budaya, demografis, dan lingkungan dalam strategi bisnisnya. Perubahan gaya hidup yang lebih sehat mendorong perusahaan Nestle mengembangkan produk dan kandungan gizi yang lebih baik. Secara demografis, perusahaan Nestle menyesuaikan produk berdasarkan usia dan kebutuhan tiap segmen konsumen di berbagai negara. Perusahaan Nestle juga aktif menanggapi isu lingkungan, seperti penggunaan kemasan ramah lingkungan dan target net zero emisi karbon pada tahun 2050. Semua ini menunjukkan komitmen perusahaan Nestle terhadap keberlanjutan dan respon terhadap perubahan sosial. Selanjutnya ada kekuatan politik pemerintahan dan hukum. Regulasi, subsidi, dan kebijakan pemerintah di berbagai tingkat dalam menjadi peluang atau ancaman bagi organisasi. Analisis faktor politik sangat penting, terutama bagi bisnis yang bergantung pada kontrak atau subsidi pemerintah. Perubahan hukum dan kebijakan seperti pajak dan lobby berdampak besar dengan meningkatnya keterkaitan global. Perusahaan harus mempertimbangkan faktor politik dalam strategi kompetitif mereka. Berikutnya ada kekuatan teknologi. Internet telah mengubah dunia ekonomi dengan menghilangkan hambatan masuk pasar dan mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan, pemasok, pesaing, dan kreditur. Perkembangan teknologi dapat menciptakan peluang baru dan mengubah cara perusahaan beroperasi. Inovasi dalam sistem informasi, otomatisasi, dan digitalisasi memungkinkan proses bisnis menjadi lebih efisien dan cepat. Perusahaan yang mampu mengikuti perkembangan teknologi akan lebih unggul dalam persaingan dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan lebih baik. Berikutnya ada kekuatan politik, pemerintahan, dan hukum pada perusahaan Nestle. Perusahaan Nestle sangat memperhatikan kebijakan politik dan hukum dalam menjalankan bisnis globalnya. Perubahan regulasi seperti pajak, standar kesehatan, dan cukai makanan tinggi gula di berbagai negara mendorong Nestle untuk menyesuaikan produknya. Perusahaan juga aktif dalam dialog kebijakan publik serta mematuhi standar keamanan pangan, pelabelan, dan keberlanjutan bahan baku. Penyesuaian ini dilakukan agar perusahaan Nestle tetap patuh hukum dan bersaing secara global. Lalu ada kekuatan teknologi pada perusahaan Nestle. Perusahaan Nestle memanfaatkan kekuatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Perusahaan ini terus berinovasi melalui digitalisasi rantai pemasok, otomatisasi produksi, dan penggunaan big data untuk memahami preferensi konsumen secara lebih akurat. Perusahaan Nestle juga mengembangkan platform e-commerce dan memperkuat kehadiran digitalnya agar lebih dekat dengan konsumen. Dengan mengikuti perkembangan teknologi, perusahaan Nestle mampu merespons tren pasar dengan lebih cepat. Ada kekuatan kompetitif.
Perusahaan yang paling kompetitif memiliki 7 ciri berikut. Yang pertama, pangsa pasar yang signifikan. Yang kedua, memahami dan mengingat dengan tepat apa bisnis Anda. Yang ketiga, perbaiki, jadikan itu lebih baik. Apakah itu rusak atau tidak? Jika perlu, perbaiki seluruh perusahaan, bukan hanya produknya. Yang keempat, berinovasi atau menguap. Yang kelima, akuisisi sangat penting untuk pertumbuhan. Yang keenam, individu berkontribusi pada perubahan. Yang ketujuh, tidak ada pengganti untuk kualitas dan tidak ada ancaman yang lebih besar daripada gagal bersaing dalam hal biaya di seluruh dunia. Kekuatan kompetitif pada Nestle. Nestle merupakan salah satu perusahaan yang paling kompetitif di industri makanan dan minuman global. Dengan pangsa pasar yang luas di berbagai negara, Nestle terus berinovasi dan melakukan perbaikan berkelanjutan, baik pada produk maupun proses bisnisnya. Perusahaan juga aktif melakukan akuisisi strategis seperti di sektor kesehatan dan makanan berbasis nabati. Nestle mendorong karyawan untuk berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan menanamkan budaya kualitas tinggi di seluruh lini. Dalam persaingan global, Nestle menjaga efisiensi biaya sambil tetap mempertahankan kualitas, menjadikannya pemimpin pasar yang tangguh. Selanjutnya, sumber informasi eksternal. Perusahaan bisa mendapatkan informasi strategis dari berbagai sumber, baik itu yang sudah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan. Sumber yang belum diterbitkan bisa berupa survei pelanggan, penelitian pasar, pidato di pertemuan pemegang saham dan profesional, wawancara, dan percakapan dengan pemangku kepentingan. Sedangkan sumber yang diterbitkan mencakup jurnal, laporan, buku, dokumen pemerintah, surat kabar, dan manual. Kemajuan internet juga sangat membantu bisnis dan mengumpulkan dan mengevaluasi data. Situs yang sering digunakan untuk mencari informasi yang strategis yaitu situs seperti finance.yahoo.com dan juga hovers.com. Lalu selain itu, survei industri dari Standard & Poor's atau S&P juga memberikan informasi lengkap tentang tren, analisis, dan perbandingan keuangan antar perusahaan. Sumber informasi eksternal pada perusahaan Nestle. Nestle memanfaatkan berbagai sumber informasi eksternal untuk mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Perusahaan secara rutin menggunakan data dari riset pasar, survei pelanggan, dan interaksi langsung dengan pemangku kepentingan untuk memahami kebutuhan konsumen. Selain itu, Nestle juga mengandalkan laporan industri, dokumen pemerintah, dan publikasi resmi seperti annual report dan sustainability report untuk menyesuaikan strategi dengan tren dan regulasi pasar. Dukungan teknologi dan internet memungkinkan Nestle menganalisis data lebih cepat dan akurat dalam lingkungan bisnis global yang dinamis. Lalu selanjutnya teknik peramalan. Peramalan atau bisa disebut forecasting ini adalah prediksi terdidik tentang hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan. Proses ini sangat kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, perubahan budaya dan nilai sosial, persaingan yang semakin ketat, produk dan layanan baru, kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi yang tidak stabil, serta kejadian yang tidak terduga lainnya. Dalam dunia bisnis, manajer sering mengandalkan hasil peramalan untuk mengenali peluang dan ancaman dari luar perusahaan. Kesimpulan presentasi dari materi ini, penilaian eksternal adalah proses penting dalam manajemen strategis untuk memahami faktor-faktor di luar perusahaan yang bisa mempengaruhi kesuksesan bisnis. Melalui audit eksternal ini, perusahaan dapat mengenali peluang yang bisa dimanfaatkan dan ancaman yang harus diwaspadai. Faktor-faktor eksternal ini mencakup kondisi ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, hukum, dan teknologi. Informasi dari luar ini dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti media, internet, pelanggan, pesaing, dan pihak lainnya. Hasil dari penilaian eksternal digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi yang tepat agar perusahaan Nestle ini bisa terus bertahan dan berkembang di tengah persaingan.